wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah laqad fazal muttaqun. Ya akhwatillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Baik, jamaah, pada malam ini kita melanjutkan pembahasan kita pada ayat yang ke-15 ya. Kemarin kita singgung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Fa ammal insanu, maka adapun manusia, idza mabtalahu, ketika mengujinya, rabbuhu, Tuhannya, fa akramahu, maka Allah memuliakannya, wa na'amahu, dan Allah berikan nikmat kepadanya. Nah, ketika seperti itu, apa kata manusia? Rabbi akraman, Allah telah memuliakanku. Jadi di sini kata Syekh Wahbah Zuhaili, innal insana mukhti fi tafkirihi. Jadi sungguh manusia tuh suka salah dalam pemikirannya, salah persepsi. Persepsinya salah. Ketika dia diberi keluasan rezeki, diberi keluasan harta, diberi kesehatan, diberi keturunan yang lucu-lucu, yang cantik, yang tampan, yang pinter. Nah, dia menyatakan Rabbi akraman. Ini semua tanda bahwasanya Allah memuliakanku. Artinya aku ini mulia di sisi Allah. Apa buktinya? Ya, semuanya diluaskan. Semuanya dibuka. Semuanya dicurahkan. Nah, kalau saya nggak baik, gimana mau tercurah ke saya? Gampangnya gitu. Jadi fayaqulu rabbi akraman. Maka kata Syekh Wahbah Zuhaili, ini manusia yang mukhti, yang salah dalam persepsinya. Yang jadi ukuran, yang dari tolak ukur bukan materi. Jadi Allah memuliakan hambanya, manusia, bukan dilihat dari materinya, bukan dilihat dari hartanya, bukan dilihat dari jabatannya, sultah gitu ya, kekuasaannya, bukan. Uangnya banyak, mobilnya banyak, bukan itu ukurannya. Dan dia merasa bahagia, merasa gembira, itu bukan ukuran. Dan ukurannya apa? Ukurannya adalah apakah ketika semuanya dicurahkan, semuanya diluaskan, apakah dia bersyukur? Apakah semakin taat? Apakah semakin nikmat? Nikmat apanya? Nikmat ibadahnya. Kalau justru sebaliknya, nikmat dicurahkan, rezeki diluaskan, tapi ibadahnya nggak benar. Nah, ini alamat ini, nggak beres itu. Alamat nggak benar itu. Jadi ketika manusia diluaskan rezekinya, ya, dicurahkan rezekinya, materi begitu banyak,
diberikan, itu sekali lagi bukan tanda dia mulia di sisi Allah. Yang jadi ukuran adalah ketaatannya. Apakah semakin bertambah ketaatannya? Apakah semakin kuat syukurnya? Apakah semakin khusyuk ibadahnya? Nah, itu yang penting itu. Kalau masalah luas sempit itu bukan ukuran. Mari kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan nikmat yang begitu banyak. Apa yang beliau lakukan? Semakin baik sama sahabat-sahabatnya, semakin baik sama manusia, semakin kuat ibadahnya. Masih ingat kan bagaimana Nabi ketika sholat bengkak kan? Kakinya bengkak sampai Aisyah menangis, ya Rasulullah, dosamu sudah diampuni, yang lalu maupun yang akan datang. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Terus kenapa engkau seperti ini? Lima fa'alta dzalik. Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakur. Apakah aku tidak layak untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur? Bagaimana mungkin aku tidak bersyukur, wahai Aisyah? Nikmat begitu banyak. Padahal Nabi banyak enggak yang di rumah? Enggak. Kemarin kita sudah sampaikan kan, kenapa Nabi kok sedikit yang ada di rumah? Dibagi. Jadi nggak betah itu, hartanya di rumah nggak betah. Ada yang sakit, kasih. Ada yang kurang makan, kasih. Ada tamu, dijamu. La yakhshal faqr. Nabi memberi tanpa rasa takut akan kefakiran. Nggak takut miskin. Jadi baik dengan manusia dan kuat hubungnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi tolak ukurnya adalah ketaatan, bukan semata-mata rizki atau materi yang diluaskan. Berikutnya, kalau ayat yang lain banyak ya. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Al-Mu'minun ayat 55 dan ayat 56. Apakah mereka mengira bahwasanya kami numidduhum, meluaskan, memanjangkan, artinya diluaskan hartanya dan keturunannya, itu baik buat mereka. Ternyata kata Allah, nusari'u lahum fil khairat, kami segerakan kebaikan untuk mereka. Serem enggak? Kebaikannya disegerakan. Artinya dikasih hanya di dunia, di akhirat enggak dikasih. Bal la yashkurun, tapi mereka enggak ngerasa. Kasihan enggak? Jadi kalau ada orang yang dilebihkan, ya memang Allah beri itu. Antum jangan ngiri. Antum jangan sirik ya. Sirik ini sirik Betawi ya. Bukan syirik, beda. Jadi jangan iri, jangan sirik, jangan dengki, jangan silau. Jangan silau. Ya biasa saja. Orang diberikan yang luas, berikan yang banyak, biasa saja. Gitu ya. Tinggal dilihat orangnya makin baik apa tidak. Makin soleh, makin ahsan, aslah. Lihat, oh orangnya makin soleh, sholatnya makin rajin. Itu kayak Nabi itu, nikmat makin banyak, justru makin ingat sama Allah. Bahkan malah takut. Kok ini rezeki kok banyak ini. Kok lancar betul ini. Malah mikir itu.
Itu seperti seperti Abdurrahman bin Auf, sampai nangis-nangis dia. Ya Allah, sahabat-sahabat yang lain itu, Mus'ab bin Umair yang dulunya borju sebelum masuk Islam, yang minyak wanginya itu 1 mil kecium. Oh, borju nggak kira-kira? Parfumnya itu 1 mil kecium. Jadi Hafiz pakai parfum ya, Hafiz 1 mil kecium. Wah, ini Hafiz nih. Nah, itu Mus'ab bin Umair. Tapi ketika meninggal, apa yang terjadi? Kafannya itu nggak cukup, tarik ke atas, bawah kelihatan. Tarik ke bawah, yang atas kelihatan. Padahal dia orang kaya raya. Jadi Abdurrahman bin Auf tuh bayangin itu, ya Allah, kok aku jadi banyak begini nih? Malah takut. Jangan-jangan ini disegerakan di dunia. Tapi beliau selalu berbagi. Ahlu Badr, ahlu Uhud itu dapat jatah dari beliau. Istri-istri Nabi dapat jatah dari beliau setelah Rasulullah SAW meninggal. Baik ya, jadi sekali lagi ukuran bukan kekayaan, bukan jabatan, bukan kekuasaan, tapi ukurannya adalah ketaatan kepada Allah. Itulah orang yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, sekarang sisi berikutnya, thumma dzakara al-janibal akhar wa huwa anna al-faqra wat taqtir laisa dalilan ala sukhtillahi 'alal abdi. Ya. Nah, sekarang sisi keduanya. Kalau tadi sisi pertama, sekarang sisi keduanya. Ketika Allah menguji seseorang dengan disempitkan rezekinya, ya, dengan diberikan kefakiran, nggak nampak kayanya, ya, kendaraannya ya sepeda ontel gitu ya, kadang jalan kaki, makan juga tempe sambel, ya, bajunya ya biasa saja tapi rapi, bersih. Nah, kondisi minim atau minimize seperti itu, minimal seperti itu bukan kemudian jadi ukuran. Oh, Allah tuh nggak suka sama dia, Allah nggak ridha sama dia, begitu kan? Bukan ukuran. Kok dia kayaknya makannya susah, hidupnya kok ngenes gitu. Tahu ngenes ya? Ya, pokoknya menyedihkan lah. Orang kalau lihat itu kayaknya kasihan gitu. Tapi itu bukan sebagai indikator, sebagai petunjuk kalau orang itu tidak diridhoi Allah atau Allah benci sama dia. Bukan. Ya, wa amma idza makhtabarahu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Ya, ibaratnya ketika tadi diluaskan, dia bilang akraman. Giliran disempitkan, ya, rizkinya diambil, dicabut, dia bilang rabbi ahana. Jadi ridho Allah diukur dengan materi. Jadi kalau dia nggak punya mobil, ente bukan ahli kebaikan. Allah nggak ridho sama ente, makanya ente nggak punya apa-apa. Nah, bahasa seperti itu tidak benar. Ada mukhti, rajulun mukhti fi tafkiri, dalam pikirannya. Jadi sekali lagi, bukan ketika seseorang disempitkan itu sebuah penghinaan. Itu bukan merendahkan. Laisa ihanatan wala idlal li nafsi. Itu ya. Sekali lagi, kemuliaan dari Allah itu adalah ketika orang bisa mudah taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Ketika diluaskan, dia bisa bersyukur. Ketika disempitkan, dia bisa sabar. Itu sabar dan syukur. Ajban li amril
mukmin. Unik orang mukmin itu, urusannya kulluhu lahu khair. Pokoknya semuanya bagi orang mukmin itu semuanya baik. Dikasih rezeki banyak, infaknya banyak. Baik bagi dia, bersyukur terus, ibadahnya makin kencang. Diambil sama juga, sabar, ibadahnya juga kencang. Artinya enggak terpengaruh, tidak terkeruhkan oleh ada dan tidaknya harta. Itulah hakikatnya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidupnya itu syukur, sabar, sabar, syukur. Dulu waktu saya jadi pengantin, khutbah nikahnya terkait itu, sabar dan syukur. Itu sepupu istri saya yang khutbah nikah. Nah, terus dia cerita, ada satu keluarga, suaminya jelek, istrinya cantik. Kata istrinya, "Bang, rumah kita ini seperti surga." Kayak ungkapan itu ya, baiti jannati, rumahku surgaku. Kata suaminya, "Kenapa, Dek?" "Ya, abang itu kan jelek, saya cantik. Kalau saya lihat abang, saya selalu bersabar." Sabar kan? "Kalau abang lihat saya, selalu bersyukur." Makanya sabar dan syukur ada di rumah ini. Berarti rumah ini adalah rumah surga. Saya masih ingat itu waktu khutbah nikah sepupu istri saya itu, orang Al-Irsyad Surabaya. Sekarang udah almarhum. Ghafarullah wa rahimah. Oke ya. Sekarang ayat ke-17. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, kalla ay rad'un wa zajrul insan al-qa'il fil halataini as-sabiqataini maqam. Jadi ini kalla kalimatu rad'in wa zajrin. Kali-kali jangan begitu. Namanya radh ya. Radh itu apa ya? Ya menahan, jangan ngomong begitu. Omongan itu enggak benar. Kalla. Jadi kalau ada orang ngomong sesuatu terus antum cut gitu, karena omongnya salah, nggak begitu, itu kalla. Balla tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak pernah memuliakan anak yatim. Artinya tadi ketika hartanya diluaskan, duitnya banyak, ya, kekayaannya melimpah, itu nggak pernah ingat anak yatim. Anak yatim nggak pernah mampir di pikirannya. Yang dipikirin apa? Bagaimana istriku, bagaimana anak-anakku, bagaimana, ya sebagainya, linknya dia saja. Sementara di sekitarnya banyak orang-orang yang kekurangan, yang susah, yang kadang makan 3 hari sekali, bahkan tidak pernah makan, kadang makan ngorek-ngorek di tempat sampah. Ya, kalla balla tukrimunal yatim. Ada anak yatim. Ini anak yatim, jangan sampai salah loh ya. Anak yatim ini anak kecil ya. Sampai balik, kalau udah balik bukan yatim, tapi nanti masuk miskin. Jadi keluar dari yatim jadi miskin. Ya, kenapa anak yatim? Karena anak yatim ini kehilangan orang tuanya. Kalau yatim piatu bahasa kita ya, artinya bapak ibunya nggak ada. Kita bisa bayangkan anak yatim itu ya, orang tua yang membimbingnya nggak ada, bapaknya nggak ada, kadang tambah ibunya nggak ada. Artinya ketika orang tidak memiliki sense ya, perasaan untuk membantu mereka, untuk memiliki perhatian kepada mereka,
Ini sudah keterlaluan. Jadi ketika di rumah itu rizki kok lebih, ingat sekitarnya, ingat di sekelilingnya. Ada nggak yang perlu dibantu? Artinya tidak semata-mata rizki Anda melimpah, tapi rizki ini melimpah keluar apa enggak? Dinikmati oleh orang lain apa tidak? Nah, diantaranya anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling memotivasi, ya, kalau bahasa tanda kutipnya memprovokasi untuk memberi makan orang miskin. Nah, di sini kenapa kok to'am? Kenapa makanan? Kenapa ikhwah? Kenapa? Karena makanan itu adalah dzururiyat. Tentunya tidak hanya makan saja. Ada kebutuhan-kebutuhan yang penting di samping makanan. Apa? Kesehatan, pendidikan, penting semua kan? Oh, itu dzururiyat semua itu. Kenapa di sini makanan? Karena biasanya yang paling pertama itu makan. Tapi tidak menafikan yang lain-lain. Dzururiyat yang lain, kebutuhan primer yang lain. Banyak anak yang nggak sekolah, kan kasihan tuh. Ini kadang-kadang kenapa dia kok nggak berubah-berubah? Ya gimana berubah? Pengetahuan kosong, pengetahuannya minim. Kenapa? Nggak sekolah. Kenapa nggak sekolah? Biaya nggak ada. Sekolah negeri ditutup. Kan nggak nampung sekolah negeri itu. Yang gratis itu. Gratis bener nggak ya? Masih bayar ya? Masih? Ya. Jadi kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya ini sebagai counter untuk mereka mempersepsikan diri mereka itu orang yang mulia di sisi Allah atau di sisi manusia, tapi nggak pernah itu peduli dengan lingkungannya. Kalau tadi secara kata-kata, sekarang perbuatannya, tindakan nyatanya tidak ada. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalau tadi kan akroman, ahanan, itu kata-kata. Kalau sekarang perbuatannya, tindakan nyatanya bagaimana? Jadi dikuliti sama Allah itu ya. Akwalnya, af'alnya, kata-katanya dan sekaligus juga perbuatannya. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ya, tentunya di sini untuk kita semua berarti kita harus memuliakan anak yatim. Ana wa kafirul yatim fil jannati hakadha. Saya dan pengurus anak yatim yang jagain anak yatim di surga nanti seperti ini. Sangat-sangat dekat sekali. Itu motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di hadis yang lain, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatim yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah dalam kalangan orang Islam adalah rumah yang di situ ada anak yatim. Tapi jangan cuma yatim saja. Fihi yatimun yuhsanu ilaih. Yatim yang dibaiki. Maksudnya dibaiki itu apa? Jadi penuhi hak-haknya. Dari sisi pendidikannya, pendidikan ruhiyahnya, pendidikan umumnya, terus kesehatannya, fisiknya. Pokoknya semuanya dipenuhi. Bagaimana anak itu rajin ibadah, bagaimana anak itu ngerti ilmu pengetahuan, bagaimana anak itu sehat, itu penting tuh. Itu tugas kafilul yatim. Loh, kalau saya nyumbang saja nggak pernah ngerawat, bagaimana Ustaz? Ya sama. Artinya kita bekerja sama
tolong menolong, ta'awun dalam menjaga anak yatim. Ingat ya, Nabi kita itu ya yatim. Imam Bukhari juga yatim. Siapa lagi? Imam Syafi'i juga yatim. Itu orang-orang besar banyak yatim. Ya. Ayat berikutnya wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Nah, kalau tadi dari sisi distribusinya hanya lingkaran dia saja. Padahal hartanya melimpah ruah. Hartanya banyak sekali. Tapi yang muter di dia saja. Anak istri. Tapi nggak pernah muter ke yang lain. Nah, sekarang cara mendapatkannya. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian makan harta warisan aklan lamma, aklan syadida. Jadi makan yang begitu syadid ya, keras. Berarti rakus gitu. Rakus dengan harta warisan. Kadang-kadang ada anak laki nomor 1, perempuan 5 di belakang semua. Dah, warisan apa yang pegang? Nah, yang penting untung ambil semua. Sisanya buat adik-adiknya. Nah, ini nggak benar. Nah, orang Arab, orang kafir jahiliyah dulu itu begitu. Jadi saudaranya meninggal, udah ambil semua. Yang lain nggak dibagi. Kadang ponakannya yang yatim nggak dikasih. Kalau diminta, usir itu. Nah, ini watak kuluna turatha aklan lamma. Masih banyak nggak orang begini? Masih ada. Giliran warisan semangat gitu ya. Kalau orang tuanya nggak mati-mati, kapan mati ini? Biar dapat warisan. Kemarin kita ada pernah sampaikan kan, sampai kadang-kadang seolah tidak sengaja gitu kan, bawa mobil tabrakin di tol gitu kan, jebret mati. Jebret. Karena pengen cepat dapat warisan. Karena harta bapaknya banyak gitu, nggak turun-turun gitu kan, kapan matinya gitu. Sudah sakit bertahun-tahun nggak mati-mati juga gitu. Padahal tetangganya baru sakit sehari itu udah meninggal. Ini bertahun-tahun nggak mati-mati, nggak sabar dia. Ya, padahal kalau hati-hati ya, kalau bawa orang tua, walaupun antum nggak sengaja, itu dicurigai. Jangan-jangan nanti pengen dapat cepet ya, dapat warisan cepet. Baik, jadi watak kuluna turatha aklan lam. Jadi makan harta warisan dengan rakus, dia pengennya ngumpul, nggak mikir itu halal atau haram. Harusnya milih yang halal, yang haram ditinggalkan. Ditambah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan cinta yang sangat besar. Jamman, fahishan, kathiran, ya keterlaluan lah ya. Al-jam ay al-kathir. Jadi jamman artinya kathiran, cinta yang banyak. Kita boleh nggak mencintai harta? Boleh nggak? Boleh. Tapi yang nggak boleh ada berlebihan. Pokoknya sesuatu yang boleh, kalau berlebihan masalah. Ya contoh gampangnya, antum kalau makan sepiring atau 2 piring? Sepiring kan? Tapi kalau 3 piring, makan boleh nggak? Nah, boleh kan? Tapi kalau 3 piring, berlebihan. Jadinya malah dosa. Jadi harta boleh dicintai. Ya namanya juga manusia. Ada baju yang kita suka, ya kan? Ada sepeda yang kita suka, ada peci yang kita suka. Tapi jangan berlebihan.
Kenapa? Kalau cinta berlebihan akhirnya apa? Kesedikitan. Hah? Ya akhirnya itu nyari yang nggak benar dengan cara yang tidak legal, yang tidak legal, ya, yang tidak masyru', ya, tidak masyru' itu tidak legal, nggak pernah ngitung itu halal atau haram, yang syubhat pun diambil. Padahal innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Terus? Hah? Lupa. Nah, nanti ada siapa yang menjauhi syubhat, meninggalkan syubhat, maka faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Jadi kalau syubhat, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Artinya maknanya waqa'a fil haram itu maksudnya ada kemungkinan jatuh dalam keharaman. Bukan langsung haram, bukan. Kemungkinan. Tapi ada kemungkinan. Atau menjadi kebiasaan akhirnya mempermudah. Akhirnya yang haram jadi biasa. Kenapa? Yang syubhat udah biasa. Nanti naik level jadi gitulah. Di orang mengumpulkan harta karena dia cinta, dia nggak pernah berpikir, dia tidak pernah memilah, dia tidak pernah menyeleksi ini halal atau haram. Itu karena cinta dunia. Kalau kita baca surat Al-Humazah, alladzi jama'a malau wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada. Artinya sikap seperti ini yang nggak boleh ya. Tapi kalau semangat bekerja, duitnya banyak, semangat usaha, uangnya banyak, hartanya banyak, nggak apa-apa, bagus itu. Karena kita itu memang diperintahkan mencari anugerah Allah. Tapi ingat, setelah dapat, diapakan? Belanjakan dalam kebaikan. Jadi semuanya jadi bernilai. Jadi jangan kemudian antum, kalau gitu kita miskin aja, biar hisapnya pendek. Lah kalau berpikir semua begitu, gimana dunia ini? Sepi itu kan. Hah? Jangan diharamkan. Kul man harrama zinatan. Baik. Jadi itulah bantahan atau counter atau rad dari Allah Subhanahu wa taala terkait dengan orang-orang kafir Quraisy yang menyatakan dengan melimpahnya harta, kekuasaan, keturunan, mereka menganggap mereka dimuliakan Allah. Kalau tidak ada, seolah-olah dihinakan. Ingat, yang penting adalah ketaatan. Jadi kata-kata itu dikantor. Kemudian cara perbuatan juga diingatkan. Artinya perbuatan mereka ternyata realnya memang nggak ada baik-baiknya. Jadi dua-duanya salah, baik dari sisi ucapan maupun perbuatan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang selalu taat dalam segala kondisi, dalam segala keadaan. Kaya bersyukur, miskin sabar, dan qanaah nerima ing pandu. Nerima atas pemberian dari Allah. Sedikit syukur, banyak lebih syukur gitu. sedikit sabar, banyak bersyukur. Iya, kalau syukur semua kan bagus. Hebat. Baik, kita tutup pertemuan kita. Insyaallah nanti disambung di ayat yang ke-21. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.